Viral di media sosial di tengah banjir bandang yang menghantam sebuah rumah, seorang babinsa di desa Bundar Aceh Tamiang, Giman Syahputra, menerjang arus. Hal itu ia lakukan demi menyelamatkan bayi dan seorang lansia yang terjebak di rumahnya yang dihantam arus deras. Cepat. Sertu Giman hanya modal jerigen kosong untuk berenang mengevakuasi korban yang terjebak. Ia juga menerjang arus setinggi atap rumah warga. Ya Allah, Kak, kasihan kalian anaknya, ya Allah. Pemarian pegang Om. Setelah berhasil mengevakuasi korban, Sertu Giman pun menampung mereka untuk sementara waktu di lantai 2 rumah pribadi miliknya yang saat itu tidak terendam banjir. Karang baru yang bernama Giman Syahputra banyak menolong nyawa, Pak. Dialah yang menyeberang membawa bayi, 3 bayi, 4 lansia, dan sedang mengevakuasi 1 lagi jenazah, Pak. Inilah sosok pahlawan. Dalam rekaman video yang beredar, keterangan warga yang diselamatkan oleh Sertu Giman. Kamilah yang dievakuasi oleh Pak Giman Syahputra dalam dramatis sekali, hampir hanyut kami, Pak. Tim SAR lewat aja, hanya janji akan balik, tapi kami nggak balik. Hampir bayi kami hanyut, rumah kami hampir hanyut, Pak. Dalam video lainnya terlihat pula sejumlah bayi yang berhasil diselamatkan oleh Sertu Giman Syahputra tengah tertidur di atas kasur. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Yang nyaris hampir. Ya, sementara itu pasca banjir bandang dan longsor yang luluh lantahkan Kabupaten PD Jaya Aceh, 4 ekor gajah jinak dikerahkan untuk bantu mencari korban. Gajah digunakan karena lokasi belum terjangkau alat berat. Di tengah desa yang hancur, 4 ekor gajah jinak bergerak pelan membuka jalan di desa Menasabi Nurah 2 PD Jaya Aceh. Lumpur tebal, kayu berserakan, dan rumah yang rata dengan tanah membuat pencarian semakin sulit. Setiap gerakan hewan jumbo ini membuka jalan baru. Belalai mereka menggeser kayu yang menutup jalan, sementara pawang memandu perlahan agar gajah tidak menginjak puing yang di bawahnya dicurigai ada korban. Selain itu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membersihkan puing yang masih menutup jalan. Rencananya, 4 ekor gajah jinak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dikerahkan selama 6 hari ke depan. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. 12 hari pasca bencana, sebagian wilayah Aceh masih terisolasi. Mobil-mobil masih berserakan di Aceh Tamiang. Ya, berikut laporan jurnalis iNews Salam Pulungan dan juru kamera Dede Rudi dari Aceh Tamiang. Beginilah situasi terkini di depan Tamiang Sport Center di Karangbaru di Aceh Tamiang usai banjir menerjang beberapa waktu yang lalu. Terlihat memang saat ini puluhan ataupun juga bahkan ratusan bangkai mobil ini masih terparkir di jalan lintas dari arah Besitang menuju ke arah Langsa. Dan memang saat ini untuk arus kendaraan pun mau tidak mau harus dibagi menjadi 2 dan juga secara bergantian agar tidak menimbulkan kemacetan. Dan memang terlihat di sini untuk kondisi dari mobil-mobil sendiri di sini ini memang sudah tampak rusak ya, dan memang sudah harus dilakukan perbaikan karena memang mobil di sini ini seluruh mobil yang ada di sini yang terparkir ini terendam ketika banjir terjadi, karena memang seperti informasi yang kami dapatkan bahwa banjir di titik kami melaporkan saat ini di depan Tamiang Sport Center ini merupakan kali pertama dan sebelumnya ini belum pernah terjadi, karena memang ketika banjir tersebut terjadi warga ini berbondong-bondong untuk mengungsi di Tamiang Sport Center yang dirasa memang aman dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Namun ketika hujan yang turun secara lebat, kemudian ini terjadi banjir, bahkan ini menenggelamkan mobil-mobil yang ada di sini, sehingga ini membuat kekhawatiran dari warga. Dan kita akan coba untuk berbincang bersama dengan warga di sini yang sedang membersihkan mobilnya sendiri. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Izin Pak, namanya siapa Pak?
Pak Khalid, Pak Khalid ini bisa diceritakan nggak Pak? Lagi ngapain ini Pak? ini lagi kita bersihin sedikit biar kita bisa bawa tarik ke bengkel. Oke. Karena kondisi lumpur kayak ini kita harus beresin dulu karena nggak mobilnya kan bisa hancur. Jadi secepat mungkin, kalaupun ada kendala muka belakang ini parkiran udah merapat kayak gini, terus kita bawa nih. Ini pas lagi banjir memang sengaja untuk mengungsi ke sini apa memang lagi melintas apa gimana sih Pak ceritanya ini? Kita karena rumah sudah mulai kebanjiran, terus mobil kita amankan ke tempat lebih tinggi. Ternyata tempat ini pun tidak aman tuh hari ini. Jadi kondisi hari ini memang mobil taruh di tempat yang tinggi karena air banjirnya terlalu tinggi sehingga mobil kami terbenam sampai atas, ya kan? Aktivitas kembali apa kita juga turut berduka dengan apa yang terjadi Pak. Terima kasih banyak. Pemirsa, itu dia bincang-bincang kami bersama dengan salah satu warga di sini yang memang ini belum banyak dari para pemilik mobil yang membersihkan ataupun juga untuk membawa mobilnya ke bengkel karena memang ini mobil-mobil di sini masih terparkir dan tidak hanya di jalur lintas yang akan mengarah ke Langsa saja, namun juga kalau kita lihat kondisinya di seberang jalan pun ini juga tampak adanya mobil-mobil lainnya juga yang terparkir usai terbawa arus maupun juga tergenang gitu karena memang banjir di tempat kami melaporkan saat ini ketinggiannya bahkan saat itu mencapai 1,5 sampai 2 meter yang artinya ini sudah menenggelamkan dari mobil-mobil yang ada di sini dan kondisinya saat ini pun juga mau tidak mau warga harus mengantri untuk bisa melintasi karena memang satu jalur saja yang bisa digunakan sehingga arus kendaraan ataupun juga arus lalu lintas ini harus bergantian dan juga menurunkan kecepatan kendaraannya untuk bisa melintas di arah ke arah Langsa maupun juga di arah sebaliknya agar nantinya tidak terjadi ketersendatan arus lalu lintas. Dari Aceh Tamiang, salam Pulungan Dede Rudi, iNews melaporkan. Ratusan warga mengadang salah satu truk pengangkut BBM yang melintas menuju kota Cane, Aceh. Aksi ini dilakukan karena warga sudah 3 hari mengantri di SPBU Olakisat, 3 Binanga, Kabupaten Karo, dan belum mendapatkan BBM. Sementara sejumlah truk pengangkut BBM yang menuju Aceh Tenggara terus melintas. Warga berinisiatif menghentikan truk pengangkut BBM yang melintas dan meminta bongkar muatan BBM di SPBU tersebut. Dan setelah kita cross-check juga dari mobil tangki bahwa itu bukan jatah SPBU 3 Binanga. Jadi kita memberikan pengertian kepada masyarakat kita dan mengkonfirmasi bahwa memang untuk jatah pasokan BBM di 3 Binanga sedang dalam perjalanan. Warga berharap permasalahan pasokan BBM bisa teratasi agar aktivitas warga yang menggunakan BBM bisa kembali berjalan normal. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah melaporkan. Ya, sementara itu sejumlah siswa mengikuti ujian sekolah dengan pakaian seadanya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya, di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, siswa sekolah dasar mengikuti ujian di tenda darurat. Dengan mengenakan pakaian seadanya, para siswa korban banjir bandang di 3 desa kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mengikuti ujian semester ganjil di sekolah. Dengan perlengkapan seadanya, para pelajar ini tetap antusias mengikuti ujian. Pihak sekolah menyebutkan sebanyak 78 siswa yang mengikuti ujian di sekolah tersebut, di mana para pelajar ini berasal dari 3 sekolah dasar yang berada di Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol. Proses ujian ini terpaksa dipindahkan ke desa tetangga lantaran kondisi bangunan sekolah telah porak-poranda, diterjang banjir bandang pada 25 November 2025 lalu. Semua pihak sudah turun tangan ya Pak, mulai dari dinas, kepala sekolah semua turun tangan, yang dimana kan soal tentu dari kita, terus mereka disediakan buku tulis sama pulpen, dikasih satu persatu setiap anak, terus dengan keadaan baju apa adanya. Kita tidak pakai baju sekolah saat ini Pak, karena baju sekolah dalam keadaan hanyut. Sementara itu sebanyak 94 murid SD 05 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terpaksa ujian di tenda darurat. Pasalnya sebagian besar bangunan sekolah tersebut ambruk akibat banjir bandang dan tanah longsor.
tidak nyaman anak-anak. Tapi karena bagaimanapun ujian kami harus kami laksanakan, kami sangat memohon untuk membangun sekolah kami kembali secepat mungkin. Mudah-mudahan dapat didengarkan oleh pemerintah daerah, pusat, semuanya. Kepala Sekolah SD 05 Batang Anai berharap ke pemerintah sekolahnya dibangun lagi karena belajar di tenda darurat tidak senyaman bangunan permanen. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, hari ke-12 pasca bencana banjir bandang di Palembayan, Agam, Sumatera Barat, jajaran Brimob Polda Sumbar menemukan jenazah wanita dengan kondisi mengenaskan. Ya pemirsa, seorang wanita diperkirakan berusia 25 tahun ditemukan petugas di pinggir aliran Sungai Nagari Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Agam dalam keadaan terlentang. Medan yang berlumpur dan penuh material sampah membuat petugas alami kesulitan saat proses evakuasi. Saat ditemukan, kondisi jenazah sulit dikenali. Laporan terakhir menyebutkan jumlah korban meninggal dunia di Palembayan, Kabupaten Agam mencapai 156 jiwa.